Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Ya, halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, gaya hidup mewah atau fenomena flexing para oknum pejabat tengah menjadi perbincangan publik. Dan tentunya beragam masyarakat menilai pejabat yang melakukan flexing seharusnya siap menanggung resiko sanksi sosial. Tidak hanya sanksi sosial, tapi juga sanksi hukum. Ini juga membayangi bila harta kekayaan para pejabat publik atau oknum dari pejabat publik ini terbukti dari tindakan korupsi, pencucian uang, ataupun juga penyalahgunaan jabatan. Lalu bagaimanakah kita melihat fenomena flexing atau pamer gaya hidup mewah para pejabat atau oknum pejabat publik? Kita akan bahas dalam dialog fokus terkini TVRI, kenapa harus flexing? Nah, kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sudah hadir sejumlah narasumber baik secara fisik maupun secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu yang di sebelah kanan saya, Prof. Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan juga Pengawasan Kemenpan RB. Prof. Erwan, selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Baik, dan juga Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Mbak Devi, selamat malam, salam sehat. Insya Allah, sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang paling ujung, Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis dan juga forensik. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga yang bergabung via telepon, Prof. Renat Kasali, pakar komunikasi dan juga manajemen. Prof. Renat, selamat malam. Prof. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam waktu Indonesia. Ini dari Jepang, dari Tokyo, Jepang ya, Prof ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Ya, terima kasih. Baik, dan juga yang sudah bergabung via Zoom, Pak Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan juga komunikasi digital. Pak Firman, selamat malam. Salam sehat, Pak Fir. Baik, kita masih belum tersambung dengan Pak Firman. Pak Firman, selamat malam. Baik. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak Fir. Baik, kita masih belum menerima visual dari Pak Firman. Kita sambil menanti sambungan kembali dengan Pak Firman Kurniawan. Saya akan langsung ke Prof. Renat, sebelum nanti saya akan ke Prof. Erwan, Mbak Devi dan juga Mbak Cassandra serta Pak Firman karena Prof. Renat waktunya juga sangat singkat begitu. By phone. Prof. Renat, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, ini kan yang menjadi sorotan terkait dengan para pejabat publik atau pejabat negara. Saya bilang oknum begitu ya, karena tidak semua pejabat publik atau pejabat negara yang flexing atau pamer harta. Tapi kalau berdasarkan kacamata dari Prof. Renat sendiri, dari segi penghasilan seorang ASN, apakah ini wajar, Prof, untuk gaya hidup mewah atau flexing di media sosial, termasuk di anggota keluarganya? Prof. Renat. Ya, sebetulnya flexing itu satu fenomena yang
selalu terjadi di era sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang bukan sekedar ingin kaya, tetapi ingin terlihat kaya. Jadi kata terlihat itu yang sekarang ini menjadi sangat menonjol. Jadi terlihatnya ditonjol-tonjolkan. Nah, selama orang mempunyai pendapatan yang sah dan kemudian itu didapat dari pendapatan yang wajar, saya kira itu adalah ya wajar-wajar saja. Memang orang 1 dari 1.000 orang pasti ingin tampil seperti itu. Tetapi diketahui bahwa negara belum bisa memberikan pendapatan untuk memamerkan kekayaan, begitu ya, kepada aparatur sipil negara. Nah, inilah yang jadi masalah sehingga kemudian masyarakat bisa menilai bahwa itu bukanlah kekayaan yang sebenarnya yang didapat secara sah. Jadi persoalannya adalah didapat secara sah. Nah, kemudian ini adalah pendapatan dengan aset yang bersifat gaya-gayaan, dan kemudian selain gaya-gayaan ini adalah sesuatu yang ilegal, banyak yang bersifat ilegal, dan kemudian juga ini didapat oleh mereka yang mengambil keuntungan secara yang tidak baik karena yang bekerja keras adalah masyarakat, dan kemudian digunakan oleh mereka yang mengambilnya secara tidak sah. Itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan soal flexingnya, tetapi adalah bagaimana sesuatu yang sebetulnya bukan hak mereka tapi mereka kemudian tertangkap. Jadi ini suatu keberuntungan, suatu blessing bagi masyarakat sekaligus untuk memberantas korupsi begitu. Baik, satu keberuntungan begitu bisa membuka kotak Pandora, apalagi kalau kita lihat rentetan kasus dari sepertinya yang paling besar adalah RAT yang menjadi sorotan begitu, Prof. Renat. Bagaimana Anda melihat kekuatan media sosial begitu untuk bisa mengungkap, untuk bisa memblow up para pejabat publik ataupun juga anggota keluarganya yang melakukan flexing atau fenomena ini, sehingga pada akhirnya kita rinci juga ada beberapa kasus seperti halnya dugaan gratifikasi, korupsi, hingga tindakan atau dugaan TPPU begitu yang mungkin bisa nanti akan terbongkar begitu. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Renat? Menarik sekali, sebetulnya kasus serupa sudah tampak kasat mata tapi masyarakat tidak memberi perhatian. Nah, kasus RAT itu adalah sesuatu yang bersifat random. Terjadi karena anaknya melakukan perbuatan yang kita sudah ketahui seperti apa, random, langsung mengena 1 orang dan 1 orang itu terungkap seperti itu. Bayangkan kalau kita mengambil 1 dari berapa ya, dari berapa juta PNS ya, berapa juta ASN seperti itu secara random didapat dan kemudian langsung ditemukan hal seperti itu. Nah, ini mau tidak mau merubah pola pikir masyarakat bahwa jangan-jangan kalau secara random saja itu seperti itu. Kalau kita orang sains kan mengerti ya, itu random itu secara acak, secara kebetulan saja keluar begitu satu angka dan kemudian terkena orang yang keluar seperti itu. Berarti masyarakat sekarang berpikir jangan-jangan banyak ini yang seperti ini. Maka kemudian masyarakat mengejar dan mencari polanya dan akhirnya citizens yang bergerak terus dan kemudian terungkap. Dan inilah yang saya kira yang menjadi musibah bagi mereka yang justru ingin bertindak jujur dan telah melakukan tindakan-tindakan yang berintegritas, tindakan-tindakan yang menjaga reputasi mereka sebagai ASN, ingin menjadi ASN yang jujur, yang baik, melayani masyarakat sebaik-baiknya, dan akhirnya tercemar oleh mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Baik, Prof. Hemat, tapi kan ini kalau berbicara terkait dengan flexing di media sosial, ini kan yang terungkap karena yang mungkin memiliki media sosial dan juga aktif di media sosial begitu anggota keluarganya. Tapi jangan-jangan masih banyak oknum-oknum pejabat negara, kita juga tidak tahu begitu, yang tidak juga pamer di media sosial, tapi ternyata juga memiliki harta yang dinilai atau yang diduga harta tidak wajar atau fantastis ini berasal dari tindakan-tindakan yang mungkin kurang baik juga seperti halnya gratifikasi, korupsi, dugaan korupsi atau segala macam begitu. Artinya sistem seperti apa yang harusnya kita bisa mendetek? Kalau tadi kan Prof. Rima katakan RAT ini kan terbongkar karena kasus dari Mario Dandi begitu. Nah, ternyata juga masih banyak sebetulnya oknum-oknum lain yang mungkin tidak pamer di media sosial begitu.
seperti apa yang harusnya kita lakukan untuk bisa mengincar oknum-oknum, untuk bisa membersihkan pejabat-pejabat negara kita dari yang pejabat-pejabat nakal ini, begitu Prof. Renal? Ya, ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara kita melakukan proaktif. Jadi sebelum terjadi sudah dilakukan pencegahan-pencegahan. Dan cara yang kedua adalah cara reaktif. Jadi kita memang menangkap menggunakan digital patroli. Jadi digital patroli ini kan semua kehidupan berpindah ke dunia digital. Katakanlah saat ini sekitar 60-70% dari kegiatan ASN atau kehidupan pribadi seorang anggota masyarakat itu sudah berpindah ke dunia digital. Berarti tugas seorang atasan, terutama para irjen ini harus berubah. Masa mencari temuan-temuan pada apa yang terjadi di kementeriannya hanya bersifat administratif. Kan itu sudah jadul, sekarang harus digunakan big data, harus ada patroli digital, harus ada terus-menerus kita mengingatkan dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara reaktif ya, begitu ya, yang artinya setiap kali terjadi dengan cepat diketahui dan tidak perlu menunggu sampai kemudian terlibat kasus yang besar. Nah, cara yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan atau kewajiban seluruh transaksi itu memang secara digital. Jadi aktivitas ASN, pelayanan publik memang sebaiknya berpindah ke dunia digital dan memang ada undang-undang harus ada yang sedang diinisiatifkan itu, larangan transaksi menggunakan uang kartal. Jadi kalau semua seperti itu akan dengan mudah. Saya sebagai panitia seleksi setiap kali ada tugas memilih calon pejabat eselon 1 atau eselon 2, kami selalu minta pendapat pada PPATK, minta data. Dan kami temukan karena kalau ada seseorang membeli rumah pakai uang tunai, itu pasti tercatat, dilaporkan kepada PPATK. Kalau seseorang membeli emas pakai uang tunai, beli mobil pakai uang tunai, itu dilaporkan. Mereka berpikir aman, tapi sesungguhnya tidak aman. Nah, andaikan seluruh transaksi itu katakan di atas 10 juta harus memakai transaksi digital, saya kira akan lebih mudah untuk memantaunya. Jadi dunia digital ini memang salah satu alat kontrol yang sangat efektif. Oke, kita tentunya berharap perbaikan sistem tidak hanya dari Inspektorat Jenderal Kementerian ataupun juga di lembaga terkait begitu untuk bisa memperbaiki sistem, tapi juga yang kita nantikan tadi seperti halnya Prof. Renal katakan adalah terkait dengan RUU dari pembatasan transaksi uang kartal dan juga TPPU yang masih alot dibahas karena kemungkinan masih banyak ketakutan yang membayangi para pejabat publik termasuk juga elit-elit politik kita begitu. Baik, Prof. Renat terakhir karena waktunya juga singkat berdialog dengan Prof. Renat. Ya. Yang Baik. Anda sebutkan terkait dengan disrupsi 2.0 adalah perubahan flexing dari kita sebelumnya juga mengenal yang sering flexing ini kan para public figure atau para artis-artis begitu. Sekarang berubah atau bergeser ke pejabat publik. Prof. Renat, Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya para pejabat sadar betul bahwa hidup mereka dipantau. Ya, saya sampai sekarang masih sering memberikan pelatihan di KPK dan sebagai mentor dari para pejabat saya selalu ingatkan flexing itu seperti apa, dan ini tujuannya adalah untuk melindungi aparat-aparat yang memang berkelakuan baik, berintegritas, karena nomor satu adalah integritas. Nah, ternyata sekarang ini apa yang dilakukan oleh para pejabat ini, kalau mereka melakukan penyimpangan, ini yang sering tidak dipahami. Ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai pelaku mereka biasanya menyimpan erat-erat, tapi yang kedua dibuka oleh anak atau anggota keluarga, ya, karena mereka senang memamerkan atau menyajikan di sosial media sebagai tempat untuk menyimpan dokumentasi, karena tidak ada lagi album keluarga selain album melalui digital. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang sekarang juga banyak orang tidak memahami bahwa masyarakat itu justru memantau gerak-gerik siapapun, itu sangat dipantau. Nah, yang ketiga, para pejabat yang tidak baik ini seringkali mereka pandai ketika menyimpan, tetapi tidak pandai saat membelanjakan uangnya. Karena pada saat mereka membelanjakan itulah semuanya terungkap. Jadi netizen ini sekarang memang berkolaborasi.
karena memang ini menjadi cita-cita masyarakat untuk memberantas korupsi. Jadi mari kita kembali ke pokok tujuannya, yaitu adalah pemberantasan korupsi, bukan sekedar flexingnya. Baik, terima kasih Prof. Renald Kasali sudah bergabung memberikan pandangan di malam hari ini, pakar komunikasi dan juga manajemen. Sehat-sehat selalu Prof. Renald di Tokyo, Jepang. Selamat malam waktu Indonesia, baik. Prof. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Prof. Renald. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan langsung ke Prof. Herman dari Kemenpan RB. Ketika Pak Menpan RB, Pak Abdullah Suwaranas menegaskan bahwasanya ASN dilarang untuk hidup mewah. Ini juga instruksi dari Presiden begitu ya Prof, kemarin begitu. Bagaimana sebetulnya koordinasi dengan lembaga kementerian terkait dengan pengawasan para pejabat publik, pejabat negara yang disinyalir ini kan oknum begitu yang suka flexing, anggota keluarganya termasuk. Seperti apa koordinasinya, Pak Irwan? Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang flexing di kalangan para pejabat negara ini, dari kitohnya saja sudah tidak tepat gitu ya, karena kalau pada saat kita mau masuk menjadi ASN atau PNS dulu, semua orang sudah tahu kalau menjadi PNS, ASN itu tidak akan bisa hidup kaya gitu ya. Kalau ingin jadi orang kaya ya jangan jadi PNS atau ASN. Ini saya kira fenomena yang terjadi saat ini jelas bertentangan dengan spirit untuk orang itu menjadi ASN atau PNS. Nah, kami yang ada di Kementerian Pan RB ini kan secara sistematis melakukan koordinasi pengawasan terkait dengan bagaimana agar tadi seperti yang disampaikan Profesor Kasali tidak terjadi praktik tidak sekedar flexing tetapi tidak terjadi KKN. Ini kan amanat dari Gerakan Reformasi 98 di mana masyarakat ini sudah lelah itu ya dengan melihat fenomena terjadinya KKN di kalangan para pejabat di birokrasi kita, sehingga saat itu dicanangkan ya birokrasi kita harus bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah program yang memang kemudian menjadi tanggung jawab Kementerian Pan RB untuk dapat mewujudkan birokrasi kita yang bebas dari KKN, profesional, kemudian nanti mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, disitulah ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan, salah satunya kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, ada penguatan aparat pengawas internal pemerintah tadi ya, bagaimana agar Inspektorat Jenderal, Inspektur dan seterusnya itu bisa kemudian menjalankan peran dengan baik. Itu salah satu saja dari aspek yang kemudian harapannya nanti tercipta birokrasi yang bebas dari KKN. Dan terdeteksinya dari LHKPN, masuknya dari LHKPN begitu ya awalnya ya? Salah satunya juga di dalam program kami ada namanya membangun zona integritas. Karena kalau kita bicara reformasi birokrasi itu aspeknya sangat luas, dimensi dari birokrasi ini kita perbaiki seluruh aspeknya. Untuk akselerasi kita membuat namanya program zona integritas, wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi, WBK dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, di situ salah satu aspek penting yang dinilai adalah tadi unit yang memberikan layanan publik itu bebas dari korupsi gitu ya, melalui tata kelola yang baik. Kemudian kita juga melakukan survei dari pengguna layanan apakah memang unit di dalam birokrasi yang memberikan layanan itu sudah bebas dari korupsi. Proses untuk mendapatkan predikat tadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini tidak mudah. Salah satunya nanti akan kita lakukan survei internal gitu ya, survei eksternal. Kemudian juga ada proses semua pejabat di situ harus sudah mengupload LHKPN, LHASN, tidak hanya pejabatnya, tapi seluruh ASN harus melaporkan harta kekayaan mereka. Jadi ini secara sistematis sebetulnya sudah kita lakukan. Tidak sekedar urusan flexing, tapi betul-betul mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi. Apresiasi tentunya, banyak sekali program-programnya begitu Prof. Irwan. Tapi ini kan maksudnya begini, ketika kasus Mario Dandi terbongkar begitu oleh warganet sehingga pada akhirnya dikuliti satu persatu. Kalau mungkin program-programnya bagus seperti Prof. Irwan tadi sebutkan begitu. Tapi apakah berhasil begitu? Ini kan kekuatan media sosial untuk bisa membuka flexing segala macam. Kedepannya berkaca dari kasus Mario Dandi dan juga RAT ini begitu. Apa yang mungkin digunakan untuk bisa mengawasi para pejabat publik yang oknum nakal ini? Tentu kalau kita bicara sistem ya, tidak ada sebuah sistem yang sempurna ya. Kalau kita bicara sistem, ada saja cara untuk mensiasati, mengakali. Dari 4,5 juta ASN di Indonesia kita ini pasti akan ada
1-2 orang yang kemudian tadi seperti kasus yang diungkapkan tadi seperti RAT ini yang kemudian mencari cara untuk mengakali sistem ini. Nah, ini akan menjadi bagian dari refleksi kami untuk mengevaluasi lagi apakah berbagai macam program RB, cara kita melakukan pengawasan ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kita sudah secara sistematis tadi, baik secara individual, ada LHASN, LHKPN, kemudian instansi pemerintahnya juga kita evaluasi gitu ya, secara rutin ada laporan pertanggungjawaban keuangan gitu kan, instansinya. Tetapi tetap saja di dalam prakteknya ada orang-orang yang kemudian tergoda untuk mensiasati sistem itu untuk keuntungan pribadi masing-masing itu. Nah, kasus ini saya kira menjadi refleksi untuk menyempurnakan tadi sistem yang ada sekarang ini. Menyempurnakan sistem yang ada, termasuk juga penegakan yang mungkin selama ini juga masih longgar begitu, Pak. Betul. Prof. Herwan. Tentu ya, ada berbagai macam level cara kita menegakkan peraturan. Kalau tadi katanya dengan pidana, tentu dengan hukum pidana. Tetapi ada yang katanya dengan kode etik, kita tegakkan dengan kode etik bagi ASN dan juga bagi PNS kita. Baik, saya akan ke Mbak Devi sebelum nanti saya akan ke Mbak Cassandra dan juga Pak Firman. Sebenarnya fenomena flexing ini sudah lama terjadi atau baru-baru ini saja karena kekuatan media sosial yang sangat luar biasa, atau seperti apa sebetulnya Mbak Devi? Awalnya ini, kalau dulu kan karena mungkin nggak ada media sosial ya, jadi mungkin belum terbongkar gitu. Ini media sosial, tapi jangan dijawab terlebih dahulu Mbak Devi, kita langsung break aja dulu. Kita usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.